Manga One Piece chapter 1112 diberi judul Aspek Keras, yang mana dibuka dengan laporan dari Angkatan Laut yang mengatakan bahwa semua para pasifista Mark III telah dilumpuhkan, di mana pelaku utamanya adalah Gorosei Nusjuro, yang mana pada chapter sebelumnya berkeliling pulau untuk mengalahkan semua para pasifista yang membelot ke pihak Yonko Mugiwara. Namun walaupun semua pasifista sudah berhasil dikalahkan, pasukan Angkatan Laut tetap melanjutkan tembakan mereka ke Pulau Egghead demi mencegah kelompok bajak laut Mugiwara kabur dari pulau pemerintah dunia tersebut. Sementara itu di dalam pulau, Gorosei Nusjuro berlari ke arah pesisir pantai timur laut tempat Bonnie berada, seraya mengumpat kepada Vegapunk atas tindakannya yang menyerahkan otoritas tertinggi pasifista kepada Bonnie. Yang menurut Gorosei Nusjuro, kekuatan pasifista dapat melenyapkan sebuah negara. Bisa dibilang pasifista adalah salah satu kekuatan utama dari pemerintah dunia. Maka dari itu, para Gorosei sangat geram dengan tindakan Vegapunk yang telah mengkhianati mereka. Di sisi lain, Oimo dan Kashi segera bergegas untuk kembali ke kapal mereka, setelah mengetahui ada beberapa orang yang berbahaya yang menuju ke sana. Pasukan Angkatan Laut yang mengetahui hal itu, tak tinggal diam begitu saja, di mana mereka memerintahkan kepada yang lain untuk menghentikan pasukan Elbaf untuk berlayar dengan cara menenggelamkan kapal mereka, agar tidak bisa membawa Bonnie kabur dari Pulau Egghead. Mengingat Bonnie sekarang ini telah menjadi buronan kelas kakap dari pemerintah dunia. Kemudian scene beralih di pesisir pantai timur laut Pulau Egghead, yang mana memperlihatkan pertarungan antara Franky menghadapi Wakil Admiral Red King, yang dimana mereka berdua ingin melayangkan pukulan mereka masing-masing. Dan alhasil, pukulan Franky lah yang pertama kali mendarat, hingga membuat sang Admiral langsung KO di tempat. Jika saya tidak salah, koreksi kalau salah, Franky lah kru pertama Mugiwara yang mengalahkan seorang Wakil Admiral. Dengan kalahnya seorang Wakil Admiral di tangan Franky, kita bisa mengukur kekuatan kru topi jerami yang lain, khususnya Sanji, Zoro, dan Jinbei, yang merupakan tiga petarung utama di kelompok Yonko Mugiwara. Yang menurut saya kekuatan mereka bertiga, satu atau dua tingkat di bawah para Admiral. Akan tetapi perlu kita ketahui, para Wakil Admiral ini kekuatannya tidaklah merata, meskipun pangkatnya sama seperti halnya Garp dan Suru yang ditakuti oleh para bajak laut. Dan menurut saya Wakil Admiral terkuat yang ada di Pulau Egghead sekarang ini adalah Doberman. Ditambah lagi ia pernah ikut pada perang Marineford pada 2 tahun yang lalu. Sementara itu masih di tempat yang sama, Bonnie tak terima jika ayahnya disebut sebagai senjata, sehingga membuatnya murka. Lalu ia mengubah Wakil Admiral Porsky menjadi seorang anak-anak, dan tak menunggu lama ia langsung menghajarnya. Di tempat lain, tepatnya di Labo Pes, Gorosei, Mars, dan York tiba di ruangan tempat di mana ketiga Vegapunk melakukan rekaman. Sampainya di sana, Gorosei Mars langsung menghancurkannya dengan semburan nafas apinya, dengan harapan rekaman tersebut berhenti. Namun harapannya tak berhasil, dikarenakan rekaman yang masih terus berjalan, yang artinya alat perekamnya tidak ada di tempat kejadian perkara. Gorosei Mars yang sudah keburu nafsu untuk menghentikan rekaman tersebut, berencana untuk menghancurkan seluruh Labo Pes. Tetapi rencana sang Gorosei ditentang oleh York, sebab di dalam Labo Pes terdapat bahan-bahan yang dapat meledak, yang mana efek ledakannya mampu membuat pang-rekor hancur berkeping-keping. Mendengar hal itu, Gorosei Mars langsung mengurungkan niatnya. Kemudian tiba-tiba ia mendengar suara yang berada di atasnya, yang ia curigai sebagai tempat di mana Vegapunk menyembunyikan siput rekamannya. Lantas ia menanyakan kepada York di mana jalan masuknya. Lalu masih di Labo Pes, Stussy memilih untuk tetap berada di dalam sana, supaya ia bisa menonaktifkan perisai Labo Pes, guna membantu kru Mugiwara yang lain untuk kabur. Sebab untuk menonaktifkan perisai Labo Pes hanya bisa dilakukan di dalam ruang komando. Jadi dengan kata lain Stussy akan mengorbankan dirinya. Apa yang dilakukan oleh Stussy ini mengingatkan kita semua dengan pengorbanan Bonchan pada 2 tahun yang lalu. Namun ternyata bukan hanya Stussy seorang yang akan mengorbankan dirinya, melainkan juga Edison, yang entah apa alasannya ia memilih terjun dari Labo Pes. Saya rasa ia akan melakukan sesuatu di bawah sana. Maka dari itu ia mengatakan aku tidak akan mati. Patut untuk dinantikan langkah apa yang akan dilakukan oleh Edison nantinya. Pasca terjunnya Edison, tanpa diduga oleh Usopp CS, Gorosei Saturn tepat berada di dekat mereka. Ya, kita semua tahu bahwa Usopp CS bukanlah lawan sepadan bagi Gorosei Saturn.
Maka dari itu dibutuhkan kekuatan Zoro dan Jinbei untuk menahan sang Gorosei sebelum perisai Labo Pass dibuka. Jadi sambil menunggu keduanya datang, Usopp CS akan menahan sebisa mungkin agar kapal mereka bersih dari goresan kuku Gorosei Satun. Sementara itu pelarian Luffy, Dory, dan Brogy tertahan oleh hisapan dari Gorosei Jupiter. Luffy yang kesal dengan hal itu langsung menyumbat mulut Jupiter dengan gedung raksasa. Dan bersamaan dengan itu pula, mode Gear 5 Luffy pudar, yang mengakibatkan Luffy menjadi kakek-kakek. Akan tetapi tak berlangsung lama, Dory dan Brogy memberikan Luffy makanan dari daging hiu hingga membuat tenaganya kembali seperti semula. Setelah tenaga Luffy kembali, Luffy melihat babi ngepet menuju ke arah mereka, dan tanpa cara menujutsu, ia langsung melayangkan pukulan yang bernama Red Rock. Namun alhasil, tangannya sendiri yang kesakitan. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan fisik dari Gorosei Warkuri lebih kuat ketimbang Kaido. Kalau boleh jujur, menurut pendapat pribadiku, para Gorosei itu lebih kuat ketimbang Yonko. Karena Luffy saja yang dalam mode Gear 5 tidak mampu membuat mereka terluka secara permanen. Berbeda dengan Kaido, yang dihajar habis-habisan oleh Luffy dalam mode Gear 5. Kemudian panel berpindah ke pantai timur laut, yang memperlihatkan Gorosei Noshijuro berhasil mencegat Franky CS. Bisa dibilang dari semua Gorosei, maka Noshijuro lah yang paling cepat jika dibandingkan dengan Gorosei yang lain. Saya rasa Franky CS akan dibantu oleh Sanji dalam menghadapi Gorosei Noshijuro, karena ia juga dalam perjalanan menuju ke pantai timur laut yang merupakan titik lokasi pelarian mereka. Sementara itu di Pang-Rekor, Gorosei Mars berhasil menemukan siput yang menyiarkan rekaman Vegapunk. Tapi bukan hanya siput rekaman yang ia dapati, melainkan juga sesuatu yang selama ini disembunyikan oleh Vegapunk, yang jika dilihat dari efek suaranya, blub blub blub, maka itu suara air, yang di dalamnya terdapat benda penting, yang dalam hal ini otak dari Vegapunk. Mungkinkah Gorosei Mars akan menghancurkan keduanya? Menarik untuk ditunggu. Demikianlah review One Piece terbaru pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bagi teman-teman yang telah menonton video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan terima kasih banyak atas dukungannya.